Teman-teman, kita coba bahas yang ringan-ringan lagi aja. Nah, ini kita bahas tentang kunci ya, kunci di BMW. Oke, kita lihat di sini kuncinya standar ya teman-teman, standar BMW yang satu tombol ini ya. Oke, tapi kita fokus ke EWS-nya ya teman-teman. Apa sih EWS ya? EWS itu sejenis security ya teman-teman, security untuk pengamanan di sistem mobil ya teman-teman. Itu gambaran garis besarnya ya teman. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman pengen tahu lebih jelas atau lebih detailnya bisa browsing ya. Tapi gambarannya seperti itu. Sama ketika di mobil Jepang itu immobilizer ya teman-teman. Jadi pengamanan kunci, jadi satu kunci itu satu mobil. Ya tetap sih mobil lain juga satu kunci satu mobil, cuman sistem itu bisa memproteksi ya. Jadi walaupun kuncinya sama, kita bisa kontak on, tapi mesin nggak bisa hidup teman-teman. Kalau misalkan chip dari si kuncinya itu tidak sinkron ya teman-teman ya. Jadi harus sinkron. Untuk E39 udah semua pasti ya, udah EWS semua. Untuk di E36 itu kalau nggak salah di atas tahun 95 itu baru EWS ya teman-teman. Jadi teman-teman yang pakai E36 itu biasanya yang tahun-tahun di bawah 95 itu belum EWS ya teman-teman. Oke, kita lihat ya. Ini kunci yang udah EWS, biasanya dalam ada chipnya. Chipnya itu magnetik ya teman-teman. Jadi dia bisa sistem yang ada di mobil, EWS yang ada di mobil itu bisa mendeteksi kode yang ada dalam chip di dalam kuncinya ini teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman masukin kuncinya, ini akan mensinkronisasi karena di dalam lubang kunci itu ada antena teman-teman. Ada antena EWS yang memberi sinyal ke sini untuk mensinkronisasikan antara kunci dan EWS ya teman-teman. Makanya bisa starter. Nah, ketika si kunci ini tidak sinkron, masalahnya timbul masalahnya seperti ini. Biasanya bisa starter tapi nggak hidup teman-teman. Mobil bisa starter nih, bisa hidup starternya sampai akinya habis juga teman-teman nggak akan bisa hidupin mesin, karena nanti sistem proteksinya akan menonaktifkan bahan bakar dan sistem pengapiannya ya teman-teman. Sistem pengapian biasanya sistem pengapian di off ya teman-teman sama EWS. Jadi EWS akan menginstruksikan ECU untuk menonaktifkan sistem pengapian ketika si EWS-nya ini atau si kuncinya ini tidak sinkron ya dengan EWS-nya. Nanti bisa dari bahan bakar, bisa dari bahan bakar atau dari sistem pengapian nanti dinonaktifkan oleh si ECU, perintah dari EWS, karena kuncinya tidak sinkron. Jadi ketika ada istilahnya misalkan teman-teman mobilnya dirampok atau misalkan mobilnya dicuri pakai kunci T, bisa si maling itu kontak on bisa, tapi buat ngidupin mesin nggak akan bisa karena kuncinya lain, nggak ada chipnya. Nah itu sih perbedaan mobil yang menggunakan EWS atau tidak. Nah di situ ya. Jadi video ini cukup simpel buat teman-teman yang masih belum paham atau mengalami kendala mesinnya tidak hidup tapi bisa starter. Ini salah satu faktor ya, salah satu faktor dari mobil teman-teman nggak bisa hidup tapi bisa starter. Jadi kuncinya nggak sinkron. Nah solusinya apa nih, saya kasih tahu solusinya. Solusinya dari ketika teman-teman mengalami kendala seperti itu, teman-teman cek dulu kuncinya itu, chip dari kunci itu terbaca atau tidak di ada alatnya ya teman untuk membaca kunci chipnya itu terbaca atau tidak ya. Nanti saya kalau nggak salah saya pernah membahas di video saya yang sebelumnya untuk mereview alat untuk membaca si chip kuncinya. Nah kemudian cara berikutnya scan teman-teman bisa scan, nanti ketahuan di EWS nya sinkron atau tidak. Biasanya sih ya, ketika di scan ketahuan teman-teman EWS nya bermasalah.
Di situ ketahuan EWS si kuncinya bermasalah. Jadi nanti teman-teman dari hasil scan-nya juga bisa ketahuan mobil itu kenapa bisa nggak hidup dari EWS. Oke. Jadi teman-teman jangan buru-buru, wah ini full pumpnya nggak jalan, ganti full pump. Wah ini pengapiannya nggak ada, ganti koil, ganti busi, udah ganti segala macam, udah habis duit banyak, ternyata kuncinya teman-teman yang nggak sinkron ya. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sharing di sini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Tentu aja kalau misalkan informasi yang dari saya ini kurang tepat atau kurang pas, bisa komen di bawah. Teman-teman kasih masukan ya. Nanti saya coba perbaiki atau bisa ditambahkan dari komen-komen teman-teman yang di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.